Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Shalom juga buat adik-adik kami pada saat pagi ini dan minggu ini adalah minggu kedua di bulan Januari. Tuhan tetap ada, setia menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Engkau menuntun setiap langkah kami. Engkau menyertai kami. Bahkan sampai dengan pagi ini kami pun bersyukur kepadamu. Engkau tetap setia bersama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hatimu. Dan kami boleh mengundang hadiratmu, rohmu turun di rumah-rumah setiap kami mengadakan ibadah Tuhan Yesus. Atau dimanapun kami berada saat ini, kami meminta hadiratmu yang memenuhi setiap kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus. Haleluya.
tetap setia kepada kami ya Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Yes, haleluya. Lebih lagi ku Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, banyak banget yang sudah kita perbuat selama seminggu ini ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah memimpin seminggu ini, minggu
pertama pada bulan Januari ini. Dan pada hari ini juga sekarang kami akan memuji lebih lagi, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita pujikan Kecaplah. Bapak Ibu dan teman-teman untuk memuji Tuhan. Yang masih semangat kita katakan amin. Tuhan, bukan berjalan
dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sama-sama katakan haleluya. 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 Oh, haleluya. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Benar pujian ini mengatakan bahwa Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Dan Engkau yang memberi kekuatan pada setiap kami Tuhan. Dan kami tidak perlu takut karena Engkau yang bekerja dan turut akan setiap langkah kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman-Mu Tuhan. Anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu di zaman akhir ini ya Tuhan. Biarlah pujian ini Tuhan, kami benar-benar keluar dari hati kami yang paling dalam. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi hidup yang surut kemauan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Lagi ku mau hidup, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Jemaat saja katakan, ku mau hidup. Biar kami hidup seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Biar setiap firman yang kami dengar dan akan kami dengar itu mengubah setiap kami ya Tuhan. Itu memperbaiki kelakuan kami ya Tuhan. Membawa kami kepada jalan-Mu yang benar ya Yesus. Memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dengan lembut katakan, ku mau hidup. Terima kasih Tuhan. Kehendak Tuhan.
kami mempersiapkan hati kami Tuhan. Mari bersihkan setiap hati kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar firman-Mu yang disampaikan Tuhan itu boleh membersihkan setiap hati kami yang kotor Tuhan. Sehingga hati kami boleh bersih di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh memancarkan setiap kata-kata, kelakuan kami, karakter kami, sifat ilahi-Mu turun atas setiap kami. Karena firman-Mu yang membersihkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Yang siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita perkatakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian, kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi
Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat, Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi, atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik, selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang integritas dalam dimensi yang baru. Dalam era dimensi yang baru ini, banyak tatanan kehidupan termasuk dalam hal beribadat dijalankan dengan cara-cara yang baru. Manusia tidak mau harus menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk kehidupan yang baru ini. Dalam keadaan seperti ini, peran dan tanggung jawab pribadi dari masing-masing orang akan menentukan maju mundurnya orang yang bersangkutan. Dan tiap-tiap orang akan lebih banyak disupervisi oleh dirinya sendiri untuk perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Contoh, yang pertama, bagi mereka yang masih sekolah, apakah Anda benar-benar fokus pada pembelajaran online yang sedang disampaikan oleh guru Anda, atau Anda juga mengerjakan yang lainnya saat
yang bersamaan itu. Seperti ketika guru sedang menerangkan satu materi di dalam pembelajaran online itu, Anda chattingan dengan teman, atau main game dengan teman, atau melakukan aktivitas lainnya. Ketika guru Anda tidak dapat hadir bersama Anda, sehingga tidak dapat mengawasi Anda secara langsung, apakah Anda tetap memberikan perhatian terbaik sama seperti ketika guru Anda bersama dengan Anda? Anda sendiri yang bertindak sebagai supervisor atau pengawas bagi diri Anda sendiri. Contoh yang kedua, bagi mereka yang telah bekerja, ketika Anda sedang mendapatkan jadwal WFH, work from home, bekerja di rumah, apakah Anda benar-benar mengerjakan tugas-tugas Anda, atau Anda malahan pergi ke sana kemari dan menganggap WFH sebagai hari libur Anda? Kembali, Anda sendiri yang bertindak sebagai supervisor atau pengawas bagi diri Anda sendiri. Yang ketiga, lebih-lebih bagi Anda sebagai seorang Kristen. Anda telah tahu firman ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose pasal 3 ayat 23. Nah, dalam masa pandemi ini, bagaimana dengan ibadah Anda? Ketika Anda tidak dapat melakukan ibadah secara bersama-sama dengan rekan-rekan Anda yang lain di dalam satu gedung gereja, sebagaimana sebelum pandemi ini terjadi. Lalu bagaimana dengan saat teduh Anda? Doa-doa Anda, apakah Anda masih secara reguler, secara rutin membaca dan merenungkan firman Tuhan serta berdoa kepadanya? Apakah Anda sebagai pekerja, baik sekuler maupun full-timer gereja, tetap jujur memakai waktu-waktu Anda sebagaimana jika WFO, work from office, atau bekerja di kantor? Ataukah sebaliknya seperti bunyi kalimat ini, bila tidak ada kucing, tikus-tikus berpesta pora? Nah, saudara, saya akan sedikit memperjelas ya pengertian sekuler dan full timer. Sebenarnya bagi orang Kristen tidak ada pembedaan antara sekuler dan full timer. Ini kalau kita sungguh-sungguh menghayati makna dari apa yang dituliskan di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 yang berbunyi seperti ini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Juga apa yang dituliskan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 yang tadi kita baca. Nah, saya ulang lagi, bunyinya seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan, baik untuk pekerjaan administrasi gereja sehari-hari maupun dalam dunia kerja yang bukan mengurusi administrasi gereja, semuanya itu dilakukan untuk Tuhan. Dari sinilah kita mengenal bahwa pekerja itu sesungguhnya juga merupakan suatu ibadah. Karena kita pertanggungjawabkan semuanya itu kepada Tuhan. Saudaraku,
Integrity is doing the right thing when no one is watching. Integritas adalah melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang mengawasi. Jadi self discipline, ya, disiplin diri, self motivated, ya, motivasi diri dan kejujuran adalah elemen-elemen dari integritas seseorang yang membuat seseorang itu berhasil dalam hidupnya. Apa yang menjadi penyebab utama kegagalan dari orang yang mengambil kuliah atau kursus-kursus terbuka atau secara online, baik di awal, di pertengahan atau di dalam perjalanannya maupun di dalam tahap akhir pembelajaran online yang mereka ikuti. Nah, kalau kita mau mengevaluasi diri, saudara, ya, penyebab utama kegagalan dari orang-orang yang melakukan pembelajaran online adalah ketidakadanya disiplin diri sendiri. Tidak memiliki disiplin diri sendiri. Nah, itu ditandai dengan yang pertama, suka menunda-nunda tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, tidak atau kurangnya motivasi untuk secara teratur mempelajari materinya. Demikian juga dengan ibadah kita, demikian juga dengan pembacaan ataupun saat teduh kita, pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari. Dalam masa pandemi ini ketika tidak ada yang mengawasi, ya. Nah, saudara, semuanya bergantung gitu, ya, kepada disiplin diri kita sendiri, bergantung kepada motivasi dari diri kita sendiri, bergantung kepada kejujuran dari diri kita sendiri, dan bergantung dengan ya kemauan dari diri kita sendiri, saudara. Integritas merupakan ciri kedewasaan seseorang. Kedewasaan sendiri tidak ditentukan dari besarnya atau berapa banyak usia seseorang, tetapi dari seberapa besar dia mampu memikul tanggung jawabnya sendiri. Seorang anak kecil yang belum punya tanggung jawab, dia harus terus dimotivasi dan harus dia terus diingatkan, harus terus dia didorong-dorong. Dengan demikian peranan dari pengawasnya untuk terus memotivasi dia, untuk terus mengawasi dia itu masih sangat besar sekali. Tetapi seseorang yang sudah memiliki tanggung jawab dalam dirinya sendiri, ia tidak perlu dikejar-kejar dengan hal-hal seperti itu. Dia sudah tahu bagaimana dia harus melakukan hal-hal yang benar di dalam hidupnya. Orang yang berintegritas adalah orang yang dapat dipercayai. Dan orang yang dapat dipercayai adalah orang yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Mari kita membaca 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 dan 2. Nah, saudara bisa membuka Alkitab saudara di rumah. Mari kita membaca bersama-sama 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi saudara, orang-orang yang dapat dipercayailah yang kepada rahasia Allah. Sekarang saya mengajak saudara sekalian untuk mengingat kembali dan merenungkan dari 3 tokoh di dalam Alkitab untuk memberi suatu gambaran yang lebih jelas lagi bagaimana pengaruh integritas dalam diri orang-orang tersebut. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh yang bagus untuk terus kita renungkan
menjadi satu motivasi buat diri kita untuk kita bebenah ya di dalam masa pandemi ini untuk terus mengembangkan karakter integritas di dalam diri kita. Contoh yang pertama saya ambil ya dari Yusuf. Saudara bisa mempelajari secara lengkap di dalam Kejadian pasal 37, lalu Kejadian pasal 39 sampai Kejadian pasal 50. Yusuf di rumah Potifar, ya pegawai istana Firaun, ia dipercaya. Ya, saudara teringat kembali kan kronologisnya atau bagaimana sejarahnya? Ya, urut-urutan peristiwanya bagaimana ia bisa sampai di rumah Potifar ya. Saudara-saudaranya menjual dia kepada seorang pedagang ya Ismail, lalu membawanya ke Mesir, dan lalu pedagang ini kemudian menjualnya kepada Potifar, yaitu pegawai istana Firaun. Di dalam rumah Potifar ini Yusuf dipercaya oleh Potifar untuk mengurus ya segala sesuatu di dalam rumah tangga Potifar. Ya, integritasnya teruji ketika istri Potifar membujuknya terus-menerus untuk mengajaknya tidur dengan dia. Ya. Mari saya bacakan Kejadian pasal 39. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuan tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudaraku, integritas Yusuf ditunjukkan dalam sikapnya ini ya. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 8 sampai 9 tadi ya. Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya ini, "Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau itu istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Lihat saudara, hari demi hari ya, istri Potifar terus membujuk Yusuf untuk tidur dan bersetubuh dengannya. Tetapi Yusuf tetap pada pendiriannya, walaupun ada kesempatan bagi dirinya untuk melakukan itu. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tetap menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini.
Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Potifar tidak sedang berada di rumah ketika hal itu berlangsung. Ayat 11 dari Kejadian 39 memberitahu kita demikian. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Jadi pada waktu itu rumah Potifar benar-benar sedang sepi. Hanya ada Yusuf dan istri Potifar saja. Dalam keadaan seperti itu Yusuf terus dirayu, Yusuf terus dibujuk untuk mau tidur dengan istri Potifar. Untuk kesekian kalinya istri Potifar menggodanya. Tetapi Yusuf tidak goyah walaupun kemudian ia kena fitnah dari istri Potifar. Mari katakan bersama-sama saya demikian saudara. Saudaraku, saya perlu ingatkan kepada saudara. Kalau ada kata berulang di dalam penjelasan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, itu adalah bagian yang saya ingin tekankan kepada saudara untuk saudara renungkan dengan sungguh-sungguh dan saudara ikuti pelajaran yang ada di dalam kalimat-kalimat berulang yang saya katakan pada pagi hari ini. Nah, mari kembali kita katakan saudara, ya. Integrity is doing the right thing when no one is watching. Integritas adalah melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang mengawasi. Contoh pertama tadi dalam diri Yusuf, tidak ada orang lain di rumah Potifar. Hanya istri Potifar dan Yusuf. Kedua orang yang terlibat langsung, ya, punya kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan, satu dosa. Tetapi kita lihat Yusuf adalah orang yang punya integritas yang tinggi. Ia menolak untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Dan ia tetap melakukan hal yang benar walaupun tidak ada orang lain yang mengawasinya. Itulah integritas. Akibat fitnah istri Potifar, Yusuf dipenjarakan. Tetapi keberhasilan tetap menyertai orang yang punya integritas ini. Kejadian pasal 39 ayat 21 dituliskan, Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Itu waktu Yusuf dijebloskan dalam penjara. Nah, kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, ya. Kejadian pasal 39 ayat 23, ya. Dituliskan seperti ini. Kejadian pasal 39 ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya. Saudaraku, lihatlah orang yang punya integritas, ya, adalah orang yang dapat dipercayai. Pada akhirnya Firaun sendiri mempercayakan segala sesuatu kepada Yusuf. Kejadian pasal 41 ayat 40 menuliskan demikian. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku padamu. Ya. Kejadian 41 ayat 41 kemudian melanjutkan seperti ini. Selanjutnya
Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lihat saudara, keberhasilan akan senantiasa menyertai orang-orang yang punya integritas yang tinggi. Contoh yang kedua, Nehemia. Nehemia adalah salah seorang Yahudi yang ikut dalam pembuangan di Babel. Babilonia kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Media dan Persia. Dan Nehemia bekerja sebagai juru minuman Raja Artasasta I, yaitu Raja Kerajaan Persia. Posisi sebagai juru minuman pada waktu itu adalah posisi dari orang kepercayaan raja, karena nyawa raja berada di tangannya. Ia harus memfilter atau menyaring kalau ada upaya jahat untuk mencelakakan raja lewat minuman yang akan dihidangkan kepada raja. Ia harus mencicipi terlebih dahulu minuman yang akan dihidangkan kepada raja. Kalau ada racun dalam minuman tersebut, berarti Nehemia dululah yang akan kena celaka. Dengan demikian, raja akan terhindar dari upaya pembunuhan yang terselubung itu. Fakta bahwa raja kerajaan Persia tidak memilih orang-orang dari bangsanya sendiri, yaitu bangsa Media Persia, sebagai juru minumannya, tetapi justru memilih orang dari bangsa musuhnya, yaitu bangsa Israel. Seorang tawanan lagi posisinya. Tentu saja memiliki satu potensi yang besar untuk melakukan balas dendam dengan cara meracuni minuman raja supaya raja itu celaka. Nah, fakta seperti ini bahwa raja negeri Persia justru memilih seorang tawanan dari bangsa Israel, yaitu bangsa yang menjadi musuhnya ini, untuk diangkat menjadi orang yang ada di lingkaran yang paling dekat dengan dia. Itu menunjukkan ya, ada sesuatu di dalam diri Nehemia. Raja Artasasta tentu bukan seorang yang bodoh yang bertindak secara sembrono menyangkut keselamatan dirinya dan bangsanya dengan mengangkat orang dari bangsa jajahannya untuk berada di lingkaran yang paling dekat dengannya. Ia tentu telah mempelajari dan mengamati gerak-gerik dan kesetiaan serta integritas dari Nehemia. Saudara, lihatlah betapa percayanya ia sedemikian rupa sehingga ia mengizinkan Nehemia untuk pergi ke Yerusalem, membangun kembali tembok Yerusalem yang telah hancur, bahkan mendukungnya dengan memberi surat kuasa untuk melakukan hal itu. Apa itu untungnya buat kerajaan Media Persia? Justru logikanya, kalau Yerusalem hancur, tembok Yerusalem hancur, musuhnya itu tidak memiliki pertahanan, musuhnya akan tetap lemah. Itu merupakan suatu keuntungan ya buat bangsanya. Tetapi dia melihat seorang yang bernama Nehemia ini, yang telah bekerja begitu lama di dalam lingkaran terdekatnya, orang yang paling boleh dibilang paling dekat dengan dia, yang telah membuktikan kesetiaan dan integritasnya, tidak melakukan tindakan-tindakan secara sembunyi yang jahat terhadap dia. Orang-orang lain justru merasa khawatir kalau tembok Yerusalem ini telah dibangun kembali, maka bangsa Israel akan kemudian memberontak terhadap kerajaan Persia. Tetapi Nehemia telah membuktikan integritasnya. Ketika tembok Yerusalem telah selesai dibangun, ia kembali ke Raja Artasasta untuk melaksanakan tugasnya kembali sebagai juru minuman raja. Saudara, lihat dalam contoh ini, orang yang berintegritas adalah yang pertama,
orang yang tidak menyalahgunakan kepercayaan yang dipercayakan kepadanya. Dengan kata lain, orang yang berintegritas adalah orang yang dapat dipercaya. Periksa diri saudara masing-masing dalam masa pandemi ini. Ketika atasan-atasan saudara mempercayakan kepada saudara untuk saudara bisa bekerja secara mandiri di rumah masing-masing. Bagaimana dengan integritas Anda sekalian? Apakah Anda tetap melakukan hal-hal yang benar? Atau Anda menyalahgunakan kepercayaan dari atasan Anda dengan Anda tidak melakukan tugas-tugas yang diharapkan untuk dikerjakan, sama seperti ketika Anda berada di tempat kerja atau di kantor Anda. Yang kedua, orang yang punya integritas adalah orang yang setia. Nehemia, Yusuf tadi juga adalah orang-orang yang setia. Mereka tidak menyalahgunakan kepercayaan dari orang-orang yang telah memberinya kepercayaan. Yang ketiga, orang yang berintegritas adalah orang yang jujur, yang tidak mengulur-ulur waktu. Lihatlah Nehemia, ya. Ketika ditanya oleh Raja Artasasta, berapa lama engkau akan pergi untuk menyelesaikan itu? Nehemia telah punya satu jawaban. Dia tidak, kata orang itu memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari kepentingan bagi dirinya sendiri, ya. Dia tidak mengulur-ulur waktu. Dan kalau kita membaca di dalam kitab Nehemia, tembok Yerusalem itu seluruhnya bisa dibangun di dalam waktu 52 hari saja. Nehemia menerapkan suatu strategi yang jitu, ya. Ia seorang perencana yang ulung. Bagaimana hal itu bisa mungkin dilakukan? Yaitu dia membagi tugas di antara orang-orang Yehuda untuk membangun tembok-tembok Yerusalem di batas-batas depan rumah mereka masing-masing. Jadi kita bayangkan setiap orang itu membangun tembok-tembok seperti tembok-tembok pekarangannya, sebenarnya itu tembok-tembok Yerusalem, ya. Dia menempatkan orang-orang sedemikian rupa, ya. Dengan demikian keseluruhan tembok Yerusalem bisa selesai di dalam waktu yang boleh dibilang sangat singkat, 52 hari. Ya, kita lihat di sini, ya, dia tidak sengaja mengulur-ulur waktu, tetapi dia perhitungkan sungguh-sungguh kepercayaan yang diberikan kepadanya, ya, karena dia juga masih memiliki tugas, yaitu sebagai juru minuman raja. Yang ketiga, Daniel. Daniel masih seorang remaja Yahudi ketika Nebukadnezar Raja Babel menyerbu Yerusalem di zaman pemerintahan Raja Yoyakim, Raja Yehuda. Ia merupakan salah seorang yang ikut diangkut ke kerajaan Babel. Ia bersama teman-temannya Sadrah, Mesa, dan Abednego mendapat kedudukan yang penting di kerajaan Babel. Daniel tetap menjadi orang kepercayaan dalam pemerintahan 3 zaman, yaitu di dalam zaman kerajaan Babel di bawah pemerintahan Nebukadnezar dan anaknya yang kemudian melanjutkan, yaitu Belshazzar. Kemudian di dalam kerajaan Media, Darius dengan rajanya Darius. Kemudian dalam zaman kerajaan Persia dengan rajanya Kores. Nah saudara, fakta ini menunjukkan kenapa Daniel dipertahankan dalam pemerintahan 3 kerajaan dari bangsa-bangsa yang berbeda. Ini menunjukkan ada sesuatu yang spesial, ada sesuatu yang khusus dalam diri Daniel.
Kitab Daniel sendiri menuliskan bahwa Daniel memiliki roh yang luar biasa, spirit of excellence. Ya. Musuh-musuhnya terus-menerus mengintainya dan mencari-cari kesalahannya. Tetapi mereka tidak dapat mendapatinya kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhannya. Kesetiaannya kepada Tuhannya itu sungguh-sungguh, ya, begitu kuat ada di dalam diri Daniel. Ya, mari kita membaca Daniel pasal 6 ayat 6. Daniel 6 ayat yang ke-6. Daniel pasal 6 ayat yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Situasi waktu itu adalah situasi yang sangat genting, ya. Dan Daniel dijebak dengan intrik-intrik politik dari lawan-lawannya ini. Tetapi kita lihat di sini, integritas atau kesetiaannya itu teruji. Dia tetap setia kepada Tuhannya. Berkali-kali lewat intrik politik ia dijebak, tetapi ketika ia dijatuhi hukuman karena jebakannya, yang raja juga tidak menyadarinya. Raja yang memerintah justru ketika mengetahui semuanya itu, ia menyesal dan ia sangat menyayangi Daniel. Integritasnya begitu tinggi baik kepada Tuhan dan manusia. Kembali kita melihat contoh di sini bahwa orang yang punya integritas adalah yang pertama, orang yang dapat dipercaya. Yang kedua, orang yang setia. Dan ketiga, orang yang sangat bertanggung jawab. Yang keempat, orang yang punya pendirian. Orang yang tidak ikut-ikutan orang lain. Dan hal ini terlihat dalam hal makan makanan raja. Di awal ketika Daniel akan direkrut untuk menjadi, ya, pegawai dari raja, ya. Itu saya bacakan Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 16. Daniel pasal 1 ayat 8 sampai 16. Firman Tuhan berkata seperti ini. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Perhatikan, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarnyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Lihat saudara, anak-anak yang masih remaja, ya tadi saya katakan, ya, tapi telah memiliki suatu pendirian yang kuat. Ya, tidak ikut-ikutan. Tadi kita bacakan yang biasa diberikan. Ya,
untuk orang-orang yang akan direkrut menjadi pegawai raja. Nah, sebagai penutup, saudara, masa pandemi sekarang ini merupakan dapur pengujian setiap orang untuk mengembangkan integritas di dalam dirinya. Ketika orang lain atau atasan kita tidak dapat mengawasi kita secara ketat, apakah kita tetap melakukan hal yang benar? Mari katakan sekali lagi, saudaraku, integrity is doing the right thing when no one is watching. Integritas adalah melakukan hal yang benar walaupun tidak ada orang lain yang mengawasi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu mengenai integritas. Dan firman-Mu juga berkata kepada orang-orang yang dapat dipercayai seperti inilah akan dipercayakan rahasia Allah. Kami berterima kasih. Kami akan terus belajar mengenai perkara ini di dalam tahun 2021 ini. Dan tolonglah biar Roh Kudus membimbing kami untuk terus menyempurnakan kami, agar integritas seperti apa yang Tuhan mau itu tumbuh di dalam diri kami ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sekarang kita mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati engkau, saudara-saudara sekalian, dengan mengaruniakan damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini.